Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti, dan seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah, semoga selalu baik, sehat afiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan di Islam Penuh Cinta kali ini kita akan ngobrol terkait dengan tema yang cukup seram Pak Ustadz. Kiamat sudah dekat. Nah, apa maksud dari kiamat sudah dekat? Apakah saat ini sudah semakin banyak tanda-tandanya Pak Ustadz, atau seperti apa? Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung mendengarkan. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, semoga Allah memberikan kekuatan zahir batin pada kita semua untuk bisa melanjutkan tugas kita sebagai hamba Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perbincangan kita cukup serem ya. Nah, kata Mbak Tiara ini serem katanya, kiamat sudah dekat atau makin mendekat. 15 abad yang lalu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Mi'raj, beliau itu dipertemukan dengan seorang wanita yang sudah lanjut usia, tetapi dandanannya kayak anak muda. Kemudian karena saat itu beliau dipandu oleh malaikat Jibril, beliau bertanya, ya Jibril, ini apa? Kok ada wanita yang umurnya sudah lanjut tetapi kok dandannya kayak anak muda? Kemudian malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini penggambaran bahwa dunia ini seperti ibu itu loh, seperti nenek-nenek itu loh. Sudah sangat tua, tetapi dandannya semakin cantik, semakin menarik. Dan ini itu 15 abad tahun yang lalu. Rasulullah sudah diberikan penggambaran oleh malaikat Jibril bahwa dunia itu sudah setua itu, apalagi sekarang. Nah, dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu hari berbicara tentang hari kiamat, kemudian ada salah seorang dari Badui. Badui itu seseorang yang dikonotasikan yang tinggal di pedalaman, suku pedalaman. Nah, bukan Badui yang ada di Banten, bukan ya. Ya, Badui itu salah penduduk atau bangsa Arab yang tinggal di pedalaman, jauh dari perkotaan, itu Badui. Tiba-tiba menyela, wahai Muhammad, engkau bercerita tentang kiamat, tapi kapan itu kiamat? Nah, ketika Rasulullah ditanya tentang kapan itu kiamat, Rasulullah pun tidak menjawab hari-hanya atau tanggalnya, tahunnya, tidak. Hanya beliau memberikan tanda-tanda bahwa kiamat itu nanti akan seperti ini. Tapi anehnya sekarang, banyak orang yang mencoba meramalkan datangnya hari kiamat. Dulu zaman saya masih sekolah, itu ada pernah ramalan bahwa kiamat itu akan terjadi pada tanggal 9, bulan 9 tahun 99. Sampai saat itu, karena di kampung saya saat itu masih banyak orang yang, mohon maaf ya, kejawen, gini sesajen sono sini katanya untuk tolak balak biar kiamat nggak jadi. Itu ramalan, wallahu alam. Kemudian ada ramalan lagi bahwa kiamat itu akan terjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Tapi itu lagi-lagi ramalan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling dekat dengan Allah pun, ketika ditanya tentang kiamat, beliau tidak menjawab harinya, tanggalnya, atau tahunnya. Hanya beliau memberikan tanda-tanda kiamat itu sudah dekat. Di antara tanda yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin Mbak Tiara sudah merasakan apa belum? Itu Rasulullah bilang begini, la taqumus sa'atu hatta yataqarabuz zaman. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Kiamat itu akan semakin mendekat kalau waktu dirasakan semakin cepat.
Nah, Mbak Tiara sekarang merasakan segitu. Kayaknya 24 jam sehari itu kurang. Kayaknya gitu, Cepat Pak. banget kan? Tiba-tiba udah Januari, tiba-tiba betul. sudah Lebaran, tiba-tiba Udah mau Idul Adha cepat lagi. banget. Wong saya rasakan, loh tiba-tiba saya hidup di perantauan ini udah sekian tahun, perasaan baru kemarin. Rasanya waktu itu cepet banget. Padahal dulu waktu kita sekolah, apalagi punya guru agak galak, itu waktu lama ya. Apalagi pelajaran matematika. Yang pelajaran kita nggak ngerti. Tapi kenapa sekarang kok waktu cepet banget? Kan tadi Mbak Tiara bilang katanya 24 jam kayaknya kurang. Yeah. Apalagi pas lagi banyak tugas, banyak pekerjaan, itu kayaknya waktu itu serasa makin kurang. Berarti memang kiamat itu akan semakin mendekat kalau waktu itu dirasakan semakin cepat. Antara belahan bumi manapun sudah nggak ada jarak. Itu sekarang sudah terjadi. Kalau dulu kita untuk menyampaikan informasi keluarga kita yang jauh di sana, berkirim surat, itu kadang berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan baru nyampe. Sekarang, hari itu juga, detik itu juga, informasi sudah kita ketahui dari belahan bumi manapun. Seakan-akan bumi itu semakin mengecil. Sehingga informasi di belahan bumi manapun, di belahan paling barat, paling timur, kita bisa tahu kejadian hari itu, detik itu, tanpa ada jeda waktu sedikit pun. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, beliau bilang, la taqumus sa'atu hatta yataqarabuz zaman. Bahwa kiamat itu akan semakin dekat kalau waktu itu terasa semakin cepat. Dan ini kita sudah rasakan. Tapi kapan hari-hanya? Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ini juga real bisa kita lihat di manapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Kiamat itu semakin mendekat ketika kita melihat bahwa orang-orang itu berlomba-lomba dalam membangun masjid. Berlomba-lomba, bermegah-megahan dalam membangun masjid. Ini bisa kita lihat mungkin ketika kita mengadakan satu perjalanan darat yang jauh, itu bisa kita lihat sepanjang jalan itu sekarang kayaknya nggak ada masjid jelek, itu nggak ada. Jangankan di perkotaan ya, di pelosok-pelosok kampung itu pun kayaknya rasa-rasanya nggak kita jumpai masjid jelek, itu nggak kita jumpai. Semuanya bagus-bagus. Tetapi ini yang kontradiknya, masjid fisiknya bagus, bahkan mungkin saya pernah baca satu artikel untuk biaya perawatan masjid itu sampai miliaran per bulan. Wallah, itu betapa. Tetapi terkadang masjid itu sepi dari kegiatan syiar. Ini ternyata yang ngundang kiamat. Orang berlomba-lomba bangun fisiknya masjid, tapi isi atau syiarnya masjid itu sepi. Bahkan kalau bahasa orang Bekasi katanya tinggal 4L. Lu lagi. Jadi yang adzan ya dia, yang imamin dia, yang semuanya borongan dia. Orang makin jauh dari masjid, padahal masjid dibangun dengan fasilitas yang begitu mewah luar biasa. Makanya Rasulullah sampaikan, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Kiamat itu semakin mendekat kalau orang berlomba-lomba bangun fisik masjid, tapi enggak berlomba-lomba mensyiarkan atau memakmurkan masjid tersebut. Maka kita patut berterima kasih, bersyukur terhadap saudara-saudara kita yang di sela-sela kesibukan kerjanya dia meluangkan waktu untuk mensyiarkan masjid. Mereka mungkin yang menunda datangnya kiamat. Kemudian ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari. Rasulullah itu sampaikan begini, idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Ketika amanah diperebutkan, tapi setelah berada di tangannya disia-siakan. Maka kalau itu yang terjadi, fantadhiris sa'ah, tunggu datangnya hari kiamat. Berarti udah dekat banget. Ini bisa kita saksikan. Kalau di Indonesia, ya mohon maaf ya, ada momen 5 tahunan orang berebut untuk memperoleh amanah. Dengan berbagai macam cara, ia supaya mendapatkan amanah itu. Apakah sebagai eksekutif atau sebagai legislatif kan. Mulai dari tingkat yang terendah sampai tingkat tertinggi satu pemerintahan di kita di Indonesia ini, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan amanah itu. Kalau ia yang bisa menjalankan amanah itu dengan sebenar-benarnya, mereka yang menunda kiamat. Tapi sebaliknya,
amanah dikejar tapi begitu dapat disia-siakan. Ini termasuk orang yang mengundang datangnya kiamat. Kemudian ada yang mempertanyakan, menyanyiakan amanah itu bagaimana ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, idza usnital amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Ketika satu amanah dipegang oleh orang yang bukan ahlinya. Dan ini terkadang sudah banyak terjadi di masyarakat kita. Orang yang bukan ahlinya di bidang itu, tapi dia memaksakan berada di situ, bahkan sampai berlomba-lomba menghalalkan berbagai macam cara untuk memegang amanah itu, padahal dia bukan ahlinya. Dan ini bisa kita saksikan. Kalau seorang guru terkadang, ya alhamdulillah sesuai dengan ahlinya, tapi banyak di pos-pos lain yang dia bukan ahlinya tapi memaksakan diri berada di situ, atau mungkin karena ada imbal balik yang sebagai ucapan terima kasih sehingga ia ditempatkan di situ padahal dia bukan ahlinya. Lah, idza usnital amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Kalau urusan amanah itu diserahkan atau dipegang kepada orang yang bukan ahlinya, maka bersiap-siaplah akan hancur, dan itu yang mengundang kiamat. Makanya kita harus berlegowo seandainya kita diamanai untuk memegang sesuatu, tapi kalau kita memang tidak ada kompetensi di situ, ya kita harus jujur, aduh mohon maaf saya nggak ada kompetensi kalau di masalah itu. Tapi kalau masalah yang ini insya Allah saya siap. Lah, ini insya Allah yang akan menunda. Tapi kalau memperebutkan dan kemudian menyia-nyiakan, ini termasuk yang mengundang. Bukan menunda, justru malah mengundang, mempercepat hancurnya sistem di muka bumi ini, atau yang disebut dengan hari kiamat. Sebetulnya tanda-tanda yang lain masih ada, insya Allah nanti bisa dilanjut kembali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pemirsa Sinpo TV. Kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di segmen sebelumnya tadi sudah disampaikan beberapa tanda-tanda bahwa kiamat sudah semakin dekat, Pak Ustadz. Mulai dari rasanya waktu tuh berjalan semakin cepat, kemudian juga berlomba-lomba dalam membangun masjid secara fisik, tapi untuk kemudian jamaahnya ataupun kegiatan secara ibadah di dalamnya itu kurang. Seperti itu. Dan selain itu juga ada juga tanda-tanda lainnya, yaitu menyia-nyiakan amanah. Nah, apalagi nih Pak Ustadz tanda-tandanya biar kita lebih waspada ya Pak Ustadz. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara. Kemudian ada hadis riwayat dari Bukhari Muslim atau biasa disebut muttafaqun alaih. Rasulullah menyampaikan sauf birukan asyaratiha. Rasulullah menyampaikan kepada salah seorang sahabat, akan saya sampaikan tentang di antara tanda-tanda kiamat, dan ini kayaknya sudah banyak terjadi di masyarakat kita, yaitu idza waladatil ammatu rabbataha. Ketika seorang budak melahirkan tuannya. Maksudnya begini, ketika seorang anak memperbudak orang tuanya. Ini kan banyak terjadi di masyarakat kita ya. Kalau orang tua kaya, anak bisa jadi raja. Tapi bisa jadi kadang kalau anak yang kaya, orang tua malah jadi budaknya. Nah ini naudzubillah min dzalik. Seharusnya lah ketika anak itu dikaruniai rezeki yang berlimpah, orang tuanya justru seperti dirajakan atau diratukan. Nah ketika ada kasus sudah mulai merebak banyak di masyarakat, ketika ada anak yang justru memperbudak orang tuanya. Orang tuanya diperlakukan kayak seperti budak, bukan hanya pembantu. Kalau pembantu itu masih ada gajian bulanan, kalau dalam bahasanya mungkin masih ada kontrak kerja, tapi kalau budak itu kan nggak ada kontrak kerja. Disuruh kerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Kayaknya orang tua itu dieksploitasi. Jadi yang mengeksploitasi bukan orang tua mengeksploitasi anak, tapi ini kebalikannya. Anak yang mengeksploitasi orang tuanya, yang diperlakukan layaknya seperti budak. Nah kalau itu yang terjadi,
makin mengundang kiamat. Kemudian juga ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna min asyratis sa'ah, bahwa sesungguhnya sebagian dari tanda datangnya kiamat itu adalah ayyurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu pengetahuan. Orang semakin mudah mendapatkan gelar akademik, makin mudah untuk mengakses teori ilmu, tapi makin minim orang mengamalkan ilmu itu. Orang semakin tinggi, gelar macam-macam ya, gelar akademik diperoleh makin tinggi, tetapi paradoksnya orang makin berat untuk mengamalkan ilmu yang ia punya. Berbagai macam kegiatan ia lakukan tentang kesehatan, tapi ternyata penyakit makin banyak. Berbagai macam seminar macam-macam dilakukan tentang perlindungan anak, tapi ternyata bullying terhadap anak ya makin merebak luar biasa. Artinya ilmu hanya sebatas teori saja. Itu termasuk mengundang kiamat. Kemudian wa yushrabal khamr, makin merebak orang mengkonsumsi sesuatu yang haram. Kalau teks ayatnya, teks hadisnya memang meminum khamr, arak. Itu kan secara teks. Tapi kontekstualnya sekarang kan bukan arak, tetapi sesuatu yang diharamkan. Betapa kita kalau ngelihat di media, betapa peredaran narkoba luar biasa. Kalau dulu mungkin hanya di kalangan-kalangan tertentu saja, sekarang di semua kalangan. Baik kalangan atas, orang berduit, sampai orang yang sama sekali, mulai dari konglomerat sampai yang kolong melarat. Semua kalangan kayaknya sekarang udah mulai merebak luar biasa, dan kayaknya pemberantasannya semakin susah. Kalau kita lihat kayaknya berhasil ditangkap, tapi nggak habis, malah makin banyak. Lah ini pertanda wa yushrabal khamr. Orang mengkonsumsi barang haram itu makin meluas. Namanya makin beragam, makin aneh-aneh. Kalau dulu mungkin hanya khamr saja namanya. Kalau sekarang, ya Allah. Kemudian wa yadhharuz zina. Perilaku zina makin meluas. Mungkin dulu zaman saya usia kecil tahun 90-an ya, ketika ada kasus, mohon maaf semoga tidak terjadi di orang-orang terdekat kita, ada proses hamil terlebih dahulu sebelum nikah, itu seperti aib luar biasa. Yang nutup bukan hanya keluarga, kayaknya lingkungan, orang sekampung itu menutup itu supaya ini tidak menyebar ke orang lain. Tapi sekarang, ya Allah, naudzubillah, saya pernah melihat satu tayangan di televisi, seseorang yang hamil tanpa seorang ayah dengan bangganya mempublikasikan itu, bahkan kayak open donasi dengan bangganya tanpa ada rasa menyesal dan tanpa ada rasa takut dan lain sebagainya. Nah, ini kan jelas perbuatan zina yang dilakukan seakan-akan makin terang-terangan. Kalau dulu mungkin saya pernah membaca satu artikel ya, wallahu alam, semoga enggak, sebetulnya saya berharap ini malah tidak terjadi, bahwa meningkatnya angka pelajar baik di tingkat SMA atau di perguruan tinggi yang mereka sudah, mohon maaf, melakukan hubungan seks di luar nikah. Dan itu makin grafiknya makin meningkat, prosentasinya semakin tinggi. Nah, apa ini penyebabnya? Penyebabnya mungkin kalau digali ya begitu luas, begitu banyaknya. Tetapi yang disampaikan oleh Rasulullah, kalau perbuatan ini kok makin merebak, makin banyak, maka itu pertanda kiamat sudah semakin dekat. Satu lagi Mbak Tiara, dan ini mungkin bisa kita lihat ya. Wa yaksirun nisa wa yakullu rijal hatta yakuna li khamsin namra'atin qayyimun wahidun. Jumlah laki-laki dan perempuan sudah tidak berimbang. Sampai-sampai jumlah perempuan itu laki-laki 50:1. 50 perempuannya, laki-laki 1. Dan ini saya pernah, ketika menyampaikan, saya pernah bertanya ke salah satu petugas BPS yang nyatetin itu apa namanya, sensus penduduk gitu ya. Beliau bilang sekarang angka kelahiran memang sudah perbandingannya itu 1:5 atau 1:6. Padahal itu saya bertanya sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, antara laki-laki dan perempuan. Jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Lah Rasulullah sampaikan kalau sampai 50:1, nah itu sudah kiamat sudah semakin mendekat. Bukan berarti satu laki-laki nikahi 50 loh, bukan. Jumlah perbandingan. Dan itu mungkin bisa kita lihat ya,
Kalau itu dari data yang tercatat mungkin real kejadian atau kita lihat di tempat-tempat tertentu terkadang memang perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dan itu beberapa tanda yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akan semakin mendekatnya hari kiamat. Tetapi ada tanda-tanda kubro, yaitu tanda-tanda besar. Kalau itu memang sudah benar-benar dekat, yaitu ketika matahari terbit dari barat, ketika muncul Dajjal, ketika dibangunkannya atau dibangkit kembalinya Nabi Isa dan lain sebagainya. Tetapi kita wajib mengimani kiamat itu pasti datang, tapi kapan? Wallahu a'lam. Kalau tanda-tandanya sudah disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahu a'lam bishawab. Sudah disampaikan tadi tanda-tanda bahwa kiamat sudah semakin dekat dan bahkan mungkin beberapa diantaranya ternyata bersinggungan dengan mungkin kehidupan ataupun di lingkungan kita saat ini, Pak Ustadz. Lalu bagaimana kita sebagai seorang Muslim menyikapi tanda-tanda yang mungkin memang sudah terlihat atau mungkin sudah semakin dekat dengan kita? Dan sebenarnya apa pesan Pak Ustadz dengan adanya fenomena, atau mungkin kalau misalnya kita tidak menyebutnya sebagai sebuah fenomena, ada juga beberapa ramalan yang kayaknya ada terus ya Pak Ustadz terkait dengan kiamat ini di tahun berapa, kemudian di tahun berapa. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada kita sebagai seorang Muslim agar kita lebih bijak seperti itu Pak Ustadz ya dalam menyikapi terkait dengan kiamat ini? Silahkan. Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV yang dimuliakan Allah, Mbak Tiara. Memang ini Mbak Tiara tadi bilang fenomena yang tidak mungkin kita lawan karena memang ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kiamat itu pasti terjadi karena Quran sudah menyampaikan tentang gambaran kiamat seperti apa, juga sudah banyak digambarkan dalam Al-Quran, misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, al-qari'atu mal-qari'ah, idza waqa'atil waqi'ah, dan lain sebagainya. Lalu pelajarannya buat kita apa? Yang satu pertama, kita mengimani, meyakini, karena ini termasuk rukun iman, bahwa kiamat dunia ini akan pasti ada. Dan kiamat kubro, kiamat dihancurkannya seluruh sistem tata surya ini, insya Allah semoga kita nggak ngalaminya karena kejadiannya begitu mengerikan. Tapi yang kiamat sugro, yaitu kematian kita masing-masing yang kita tidak tahu kapan datangnya. Kalau Allah sudah menghendaki, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Artinya hikmah yang selanjutnya, kita bersiap-siap dengan mengamalkan, melakukan sesuatu yang baik, yang kita yakini baik, dan itu berasal dari tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Artinya bahwa di antara tanda orang yang beriman itu wabil akhirati hum yuqinun, mereka yakin dengan datangnya hari akhir. Hari akhir itu bisa jadi dari kematian kita, bisa jadi hari kiamat dihancurkan seluruh sistem tata surya ini. Kemudian setelah itu kita dibangkitkan kembali. Ketika kita meyakini akan datang adanya kehidupan setelah kehidupan sekarang, maka bagaimana kita mempersiapkan kehidupan yang itu. Kalau kehidupan sekarang ini sangat-sangat terbatas. Bahkan Rasulullah dalam satu hadisnya bersampaikan umur ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku yang enggak jauh-jauh berkisar antara 60-70. Lebih dari itu ya ada, cuman enggak banyak. Artinya kehidupan kita yang terbatas ini ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita untuk menabung, tempat kita untuk menanam yang suatu saat nanti di akhirat atau di kehidupan berikutnya akan kita nikmati tabungan kita, tanaman kita itu. Artinya kita mengetahui tentang datangnya kiamat ini untuk mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Bukan berarti persiapan kita ngapain kerja capek-capek, wong nanti kalau mati, enggak seperti itu. Tetap kita semangat menjalani pekerjaan, wong pekerjaan ini juga termasuk bagian dari ibadah untuk modal kita, tabungan kita, amal soleh kita nanti di akhir nanti, termasuk pekerjaan ini juga amal soleh. Artinya kesempatan yang masih diberikan oleh Allah, kita menabung kebaikan sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.